Perdamaian, 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 perdamaian. Sebentar ya. Perdamaian, perdamaian. Dengar nggak kalian? Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai. Tapi kok saling lapor, bingung-bingung, indung-indung, kepala indung. Aduh, pusing. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh, gimana ini, gimana setelah Novi dan Densu bertemu dengan Bapak Menteri Sosial dan Bapak Yusuf Hamka, tiba-tiba, ya kan, ada orang yang merong-merong. Tapi sebenarnya Madam Suki ini dengan segala hormat ya, dengan segala hormat Madam Suki itu memang ngefans sebenarnya ya sama pengacara siapa ini, AL ini, beneran orangnya tegas banget, udah pokoknya ini versi Ahoknya tapi ini pengacara gitu loh ya. Madam Suki salut sama beliau ini, tetapi kok ini ikutan komentar. Ya betul, beliau ini adalah seorang pengacara yang sangat top ya, yang mempunyai taring begitu. Tapi ada hal-hal yang aku rasa itu kayak tidak, ibaratnya puzzle itu tidak klop gitu loh, ngerti nggak? Jadi misalkan kayak omongan yang ini uang apa ya, pengobatan pengobatan lebih lebih apa ya dia ngomong tuh ya, pengobatan lebih, aduh udah deh pokoknya aku nggak inget deh karena terlalu banyak, pusing aku beneran. Jadi intinya pengacara ini mau menggunakan teman-temannya juga sejumlah 100 orang atau apalah, kalian ikuti sendiri ya. Dan Madam Suki berpikir ya ampun ini Novi seorang diri gitu loh, dan Densu. Jadi kenapa gitu? Kenapa kok sampai bawa pasukan lagi? Udah cukup Pak, mohon ampun. Netizen udah kewalahan, ampun. Ampun, iya kan? Madam Suki sampai pusing. Nah, belum kelar itu dengan pengacara AL itu. Nah, sekarang pengacaranya si Agus, yaitu FA, melaporkanlah si Gary. Aduh pusing. Nah, jadi gimana ya? Jadi gini, kalau misalkan Bapak pengacara AL, beliau tidak tahu ya, mungkin tidak mengikuti secara keseluruhan dari rentetan-rentetan cerita drama donasi ini. Agus itu ya Pak, sudah ditunggu sama Novi untuk berobat. Jadi uangnya itu bukannya ditahan sama Novi, enggak. Malahan Novi itu sudah berkirim surat Pak. Dia berkirim surat, dia telepon, bersurat lewat pos, tidak di apa ditanggapin. Terus dia karena itu pada saat itu Novi mau ngajak ke dokter karena sudah janjian sama dokternya. Terus eh, perdamaian mau kata sepakat dengan Densu, mereka nggak datang. Begitu Bapak yang terhormat. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kita semua ya. Mudah-mudahan dari sisi drama donasi ini tidak hanya dilihat dari apa ya namanya, dari sisi hukumnya Pak. Kita ini hanya orang awam. Kita ini nggak mengerti hukum seperti kalian yang sangat mengerti tentang hukum itu sendiri, ya kan? Bahkan mempelajari. Yang kami lihat sebagai netizen di sini tidak ada sebuah itikat baik dari orang yang ditolong. Orang yang menolong itu sudah mempunyai itikat baik. Tapi orang yang ditolong ini loh Pak, coba dengarkan lagi dari keseluruhan cerita ini. Jadi kalau segala sesuatu memang apa ya, kalau secara hukum ya memang penerimanya adalah si Agus.
Tapi kan nggak semua hal itu diinikan, kita dihadap-hadapkan dengan hukum begitu, iya kan? Tapi ada sisi-sisi yang namanya juga behave gitu, kelakuan kelakuan kita itu juga akan dinilai oleh masyarakat. Dan perlu Bapak tahu dan kita semua sadari bahwa uang itu bukan uang Novi, bukan uangnya Densu, bukan uangnya Agus, tapi uangnya donatur. Kalau sekarang donaturnya yang kepengen uang itu ngambil, ya gimana Pak? Tapi oke lah ya, Madam Suki ini mau membaca dari mungkin pertanyaan kalian ya. Terus terima kasih ya buat kalian yang sudah menchat dan memberikan komentar kalian. Ini dari Seno Aji, Densu, Novi, Yusuf Hamka, Gary the best, Mensos, Wawa Agus, FA, Chris, Zazal, AL bisa masuk bui, harus belajar adab katanya ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan deh, Madam Suki kayaknya ini ya. Selamat, halo semuanya, sayangnya Madam Suki. Yuhu. Terus ini dari Yohna, semoga para menteri bisa bijak menindak para pengacara yang mirip preman itu. Ya sih, kalau kita lihat kok kayaknya begitu ya. Aduh, ya ampun gitu loh. Terus kata Yohna lagi, keluarkan mereka dari Peradi. Pengacara yang nyebrang ke sana sini mengkhianati klien itu melanggar etika alias nggak bermoral. Terus ini katanya Mas Rofik Penamas 18.381. Sekarang kita bukan katakan main cantik lagi, saatnya kita katakan bahwa kebenaran itu mempunyai kebenarannya sendiri. Betul Mas, terima kasih. Oke. Katanya Elvis Valentino, nanti Menteri dan Yusuf Hamka malah dilaporkan sama FA. Aduh, kapan selesainya ini pelaporan ini? Nah, ini dari Mas Rofik ya. Mau tanya, Madam, apakah kira-kira dari pihak Agus akan ada yang dipidanakan? Oke, kita lihat yuk energinya dari kartu tarot ini, dan Madam Suki akan mengambil sebuah energi yang kita minta izin dulu ya, oke? Madam Suki sebenarnya ada tamu. Iya, coba ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apakah ada dari pihak Agus yang akan dipidana? Kita tarik energinya sekarang. Ada yang akan dipidana. Oke, kita lihat sekarang sosoknya siapa ya. Ada Mas, mudah-mudahan ini prediksinya benar ya. Kan kita kan sebagai penonton, orang yang melihat, sebenarnya kita itu sebagai netizen, orang awam, kita belajar loh dari mereka, ya kan? Nah, kalau mereka memberikan pelajaran yang tidak bagaimana ya, aduh, sayang ya. Oke, kita lihat ya. Semesta, tolong berikan tahu sosok dari orang yang akan dipidana itu. Siapakah dia? Karena di sini ada ya. Ada. Oh, anunya terbalik sih. Di sini kok wanita ya. Di sini wanita. Ini Madam Suki tutup karena dia tidak berbusana ya. Nih, wanita yang mengambil sebuah tempat air dan menuangkannya. Kalian tahu siapa ini? Kalau kalian tahu, silakan komentar, kasih inisialnya aja ya. Coba. Oke, jadi itu yang dipidana. Tapi Madam Suki mau cari tahu dulu berapa orang sih sebenarnya ya. Itu tadi simbolnya perempuan ya. Perempuan yang menuangkan air
ke tanah. Kira-kira berapa orang ya? Temperance. Oke. Di sini tidak mengatakan berapa, tetapi ini sepertinya sebuah pesan aja. Sebentar ya. Di sini juga tidak mengatakan berapa orang, tetapi di sini ada sosok yang kita kenal. Sebentar ya. Harus satu lagi. Di sini ada Ace of Swords. Oke. Sepertinya ya, kalau Madam Suki nggak salah ya, sebentar ya. Oke. Jadi sepertinya kalau di angkanya ini sih angka 5. Tetapi mungkin cuma 2 orang. Tapi di sini ada 5 ya. Kalau angka 5 ini aku nggak sure ya, nggak maksudnya belum pasti ya 5 orangnya. Tapi di sini ada perempuan yang menuangkan air ke bawah. Jadi perempuan ini dia mengambil air dan menuangkannya ke bawah. Lihat. Dia mengambil air ya, mengambil air dan menuangkannya ke bawah. Wanita. Wanita setengah baya. Prediksi disclaimer ya. Oke. Dan di sini ada sosok lain. Kalau sosok ini atau kartu ini kita sebut The Hierophant. Kalian yang ngerti kartu tarot pasti tahu The Hierophant itu artinya apa. The Hierophant artinya pengacara. Pikir sendiri. Ya, oke. Jadi, aku make sure di sini apakah dua sosok tersebut akan dipidanakan. Bisa jadi. Bisa jadi mereka akan dipidanakan, tetapi nanti mereka akan dibantu oleh teman-temannya yang lain. Ya, repot juga ya kalau kita. Ya itulah ya, gimana menurut kalian? Oke, jadi itu yang bisa Madam Suki katakan. Kita intip kisi-kisinya aja ya. Terus, Oke, jadi itu Madam Suki juga penasaran apakah si Agus ini nanti akan dipidanakan sama Densu dan Novi. Karena Novi ini sudah nggak ada rasa kasihan lagi sih, Madam Suki lihat. Ya, Madam Suki nggak ngelihat Novi ini kasihan lagi gitu. Jadi udah deh gitu, ya. Karena dia sekarang sudah seyakin-yakinnya kalau kalau Agus tuh kayak orang yang ya begitulah. Ya, nggak perlu diomongin. Oke, kita lihat energinya. Apakah Densu di dalam persidangan itu atau nanti dalam persidangan itu dia akan mempidanakan Agus, Densu, dan Novi. Kita lihat energinya sekarang. Oke. Aku ada tamu soalnya, oke? Gini ya. Densu sama Novi tidak akan mempidanakan Agus. Ini omongan Madam Suki tanggal 29 November 2024. Ya, November 29 2024. Novi dan Densu tidak akan mempidanakan Agus. Kenapa, Madam Suki? Karena Agus di sini
mereka lebih berpikir Agus mendapatkan perawatan untuk matanya. Ya, guna setelah operasi mungkin itu punya waktu untuk sembuh. Butuh waktu untuk sembuh. Makanya tidak dipidanakan oleh Novi dan Densu. Sebenarnya mereka bisa, tapi mereka tidak mau. Dan satu lagi, di sini ada sebuah apa ya? Kalau kalian perhatikan ya, si Agus ini kalau ngomong itu tidak stabil dan berubah-ubah. Prediksi, disclaimer, ada sebuah dugaan di sini kalau dia sedang mengalami gangguan emosional. Jadi gini ya, setelah operasi kan Agus nggak tahu apakah dia bisa melihat atau tidak. Kalau menurut intuisi Madam Suki, mohon maaf, enggak. Ya, karena Madam Suki sudah melihatnya. Tapi mudah-mudahan Madam Suki salah. Mungkin dia bisa melihat sedikit, tapi aku sudah lihat tadi malam sepertinya. Nah, setelah dia mendapatkan result setelah operasi, orang yang sudah mempunyai harapan tinggi, melambung jauh, terbang tinggi, bersama mimpi, ya kan? Nah, kemudian ternyata mungkin hasilnya itu di luar dari harapan dia. Apa yang terjadi? Three of Swords. Gangguan emosional. Bisa jadi ini ada gangguan kejiwaan. Jadi kan dia akan merasa, aku sudah berjuang sampai gontok-gontokan, sampai segitunya, dan aku sudah operasi, ternyata. Oke. Buat kita semua, sadarilah bahwa hidup itu sulit. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dan bisa melalui itu? Karena Tuhan sudah berpikir ya. Tuhan itu tahu bahwa kita mampu melampaui itu. Ingat, hidup itu sulit. Tapi kesulitan itu harus kita taklukkan. Jangan membuat diri kita seperti playing victim ketika kita mendapatkan cobaan. Ya. Nah, karena kehidupan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kehidupan itu mahal. Maka jagalah. Kalau satu contoh aja nih ya, satu contoh gigi kita itu putus, gigi kita itu harus dicabut, ya. Coba datang ke dokter, saya mau implan. Berapa gigi satu itu? 25 juta. Jadi apa yang kita punya ini, syukurilah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu, bagaimana ya, Agus ya, banyak sekali orang buta di luar sana, bahkan dari bayi mereka buta. Tapi mereka itu gimana ya? Mereka tidak buta secara hati, secara nurani. Jadi mari kita tidak perlu menjadi orang buta, ya kan? Untuk bisa menundukkan kepala. Jadi meskipun kita, Madam Suti sampai nggak bisa ngomong gitu loh. Karena ini dramanya sudah terlalu lama ya. Kan Madam Suti sudah mengatakan di video sebelumnya, Madam Suti juga pernah susah, nggak ada satupun orang yang menolong. Ketika kita susah, hanya ada 1-2 orang yang menolong kita. Itulah sahabat kita, ya kan? Nah, ketika kita ditolong itu, kita nggak akan pernah melupakan orang tersebut seumur hidup kita. Ya udah itu, ya itu berarti kita memang bisa untuk mengukur diri kita, ya. Kita bisa
merendahkan diri kita. Ya, jadi sebenarnya untuk merendahkan diri kita itu ya kita hanya perlu belajar dari padi sih. Padi itu semakin dia, maaf ya, Manasuki agak apa ya, agak terganggu karena di sini banyak sekali orang gitu loh ya. Jadi padi itu dia semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Ya, jadi pelajarilah ilmu padi itu supaya kita bisa menjadi orang yang menginjak bumi begitu. Sekaya-kayanya kita pun nanti misalkan diberikan kesempatan sama Tuhan, setidaknya kita pernah merasakan kehidupan yang sangat 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 tidak enak. Itu yang harus kita ingat. Ya. Oke, finally begitu aja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Atau kalian nanti yang mau ikut program pakai cahaya karena kalian punya masalah yang sangat berat, silakan aja. Tapi sebelum ikut program pakai cahaya, kalian mesti reading tarot dulu. Ingat, tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi dan juga membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target yang ingin ditanyakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.